Kawan-kawan sekalian, ini dia brooder tape keju yang halus ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, akhirnya hari ini saya mau bikin saya punya brooder tape. Jadi seperti kalian lihat nih, tape di Holland kita beli tape itu dari dalam freezer ya. Jadi ini dia model seperti begini dan kayak begini. Sebelum saya mau bikin saya mesti kasih tidak beku lagi, baru kita mulai bikin ya. Nah, sekedar info kawan-kawan, sampai sejauh ini saya punya kue brooder tuh belum pernah ada yang pakai cuma kuning telur saja. Jadi sekilas buat yang suka nonton saya punya video, sampai sejauh ini saya baru cuma satu resep yang saya kasih masuk yang kue banyak telur. Karena buat saya kalau kita bikin kue pakai kuning telur itu kalori terlalu banyak. Jadi saya selalu menghindari kue-kue yang pakai kuning telur saja. Kue pakai kuning telur tuh pasti enak kawan-kawan, enak daripada kue pakai telur utuh. Tapi kalorinya juga lebih banyak, spesial kalau kayak kita gini yang sudah umur-umur. Nanti kalau sudah normal situasi, orang mulai pesan-pesan kue dan akan saya kasih masuk resep-resep yang pakai kuning telur saja, seperti begitu kawan-kawan ya. Kita langsung siap bahan-bahan buat bikin brooder tape. Oke? Jadi brooder tape dihias dengan keju. Nah, kita langsung bikin. Kawan, sebelum kita mulai bikin brooder tape nih, kebetulan saya punya tape ini ada 500 gram, jadi saya bisa bikin dua resep. Jadi pertama kita bikin brooder tape yang halus kawan-kawan. Pertama, yang resep ini saya mau pakai 250 gram mentega, saya cairkan dengan api kecil kawan-kawan, supaya jangan sampai mendidih ya. Nah, ini kita cairkan terlebih dahulu kawan-kawan. Jadi cairkan mentega perlahan-lahan kawan-kawan supaya tidak pecah. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini kawan-kawan kita ambil tape 250 gram kawan-kawan ya. Jadi yang di sini kita sisihkan terlebih dahulu. Yang ini kita hancurkan seperti begini ya kawan-kawan, halus. Kasih sedikit susu kental manis biar enak kawan-kawan, kira-kira 1 sendok makan, 1 sampai 2 sendok makan kawan-kawan. Ya. Nah, kita sisihkan, kita lanjut. Di sini saya pakai 6 butir telur. Karena telur itu di tempat mana-mana beda kawan-kawan, jadi saya timbang telurnya, jadi supaya lebih baik. Gula pasir kawan-kawan ya. Resep di description box ya kawan-kawan. Dan saya pakai TBM 1 sendok makan. Nah, mari kita mix ya sampai kaku kawan-kawan. Begini kawan-kawan sudah ya. Nah, ini sudah kawan-kawan. Sekarang kita kasih masuk tape. Kawan-kawan, kalau kalian suka warnanya putih, boleh putih saja ya. Tapi kalau kalian suka agak kuning sedikit, boleh kasih tambah pewarna kuning telur. Saya kasih sedikit pewarna kuning telur. Setelah itu kita kasih masuk ya tape yang sudah kita haluskan tadi. Terus kita mixer lagi sebentar.
Nah, di sini terigu kawan-kawan, tambah baking powder 1 setengah sendok teh. Terus kita aduk. Sini saya tambah kuning telur sedikit, kawan-kawan. Di sini saya ada susu bubuk ya. Jadi saya tambah 2 sendok makan susu bubuk. Mari sekarang kita kasih masuk. Terus kita aduk pelan-pelan kawan-kawan. Sambil ditambah susu sedikit-sedikit. Kira-kira begini kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kita tambahkan vanili dan rum bakar sedikit. Aduk sebentar. Setelah itu kita tambahkan kita punya mentega. Lalu kita aduk perlahan-lahan kawan-kawan sampai tercampur rata. Nah kawan-kawan, yang pertama saya mau pakai loyang yang ini, yang tebal ini. Tidak tahu, lupa namanya apa. Di sini saya punya keju Kraft, jadi saya pakai keju Kraft kawan-kawan. Keju saya masukkan di dalam adonan dan saya cuma campur sedikit sebentar saja supaya tercampur. Kalau kalian tidak suka, tidak usah ditaruh, tidak apa-apa teman-teman, tapi di atasnya harus ditaruh supaya cantik. Saya suka di dalamnya juga berasa. Dan setelah itu kita masukkan di dalam cetakan yang tadi sudah saya oleskan mentega dan lumuri tepung, ya. Setelah itu kawan-kawan, saya siapkan keju yang sisa dan saya parut di atas adonan. Ini terserah selera kawan-kawan. Nah, saya suka banyak supaya banyak garing-garingnya pada saat dimakan. Dan selanjutnya siap dipanggang kawan-kawan. Dan di sini saya punya sisa adonan, saya masukkan dalam tempat yang kecil dan saya hias juga dengan keju, ya. Lalu saya masukkan di dalam oven api 180 sampai 150 derajat buat 15 menit pertama pakai api bawah, dan setelah itu kita lanjut dengan api atas bawah. Nah kawan-kawan, ini sudah sekitar 15 sampai 20 menit pakai api bawah ya. Sekarang saya ganti api atas bawah. Api atas bawah. Ya, and then kita bakar sampai kering dan matang ya. Dan kawan-kawan, ini dia kuenya sudah matang. Sekarang kita balik dulu.
Ini dia hasil pertamanya ya. Seperti kalian lihat, tidak terlalu mulus pantatnya karena ada kejunya. Jadi kayak ada serat-serat keju kawan-kawan. Kecil. Seperti kalian lihat kawan-kawan, dengan cetakan yang kecil ini dia kurang tebal. Jadi dia punya adonan bawahnya lebih cepat tua daripada yang tadi yang besar. Kita biarkan dingin dulu kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini saya bikin yang resep keduanya, yang satu resep lain di hari Minggu. Berhubung yang kemarin itu sudah habis, jadi saya tidak sempat foto. Dan sekarang ini saya aduk lagi dengan cara yang sama seperti di atas tadi untuk bikin yang kedua. Tapi kali ini saya taruh semua adonan di cetakan jadi satu dan yang lebih besar. Semua prosesnya sama kawan-kawan dengan yang di atas sudah saya kasih jelaskan ya. Cuma di sini saya kasih keju agak lebih banyak sedikit kawan-kawan untuk di dalamnya. Ini sesuai selera kawan-kawannya, tidak taruh juga tidak apa-apa, berhubung saya suka kue yang asin-asin makanya saya taruh. Nah di sini saya punya cetakan yang besar. Dan semua adonan jadi masuk jadi satu. Cuma harus diperhatikan pada saat bakar kawan-kawan, karena dia lebih tebal. So, secara otomatis ini akan bakar lebih lama dan lebih perlahan-lahan apinya. Nah sekarang saya bakar dengan api bawah 180 derajat kawan-kawan. Tapi ini dia lebih lama sedikit. Nah kawan-kawan, ini saya sudah kasih pindah api atas ya, atas bawah, untuk supaya kasih kering bagian atasnya. Jadi kalau ini kita harus tusuk supaya kita tahu dia sudah atau belum ya. Nah seperti kalian lihat ini sudah kawan-kawan ya. Ya. Dan atasnya juga sudah mulai kering. Saya mau kasih tinggal sedikit lagi biar agak tua. Baru kita angkat ya. Nah kan kawan, udah ya, saya mau dia agak tua sedikit atasnya. Jadi tadi saya biarkan. Sekarang saya mau balik. Semoga tidak hangus kawan-kawan. Biasanya pakai cetakan tuh tidak boleh terlalu besar ya, supaya dia bagus jadinya. Tapi ini cetakannya besar. Oh my god. Shit. Dia hancur. Nah, accident kawan-kawan happen. Atasnya agak terhambur. Untung tidak hancur kawan-kawan. Yang penting rasanya enak kawan-kawan. Ya, kita kasih dingin dulu. Baru kita potong kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini saya sengaja bikin agak tua karena ini kuenya tinggi dan besar ya. Jadi saya mau hias ya. Nah kawan-kawan, tadi tuh ini kan sudah keras ya, sudah dingin. Jadi dia begini. Ini tadi pas dibalik dia kan agak terbanting kawan-kawan, jadi di sebelah sininya agak pecah sedikit. Tapi sekarang sudah keras jadi bisa. Saya selalu bermasalah dengan balik dengan cetakan yang ini karena kawan-kawan kalau kalian lihat ya, tengahnya ini lebih tinggi sekitar 1 cm daripada luarnya. Jadi tiap kali kalau kita taruh jadinya kue dia tergantung gitu kawan-kawan. Jadi biasa suka kepleset karena di tengahnya ini dia tinggi gitu ya.
Nah, jadi yang bagian sininya tadi agak gitu. Jadi kita potong yang sebelahnya ya. Nah, sekarang saya mau hias. Kebetulan opa oma sudah ada kawan-kawan. Kawan-kawan, ini sudah dingin tapi dia belum dingin betul. Jadi di tengahnya masih agak lembek-lembek sedikit ya. Kue begini paling bagus tuh 1 malam didiamkan, baru kita potong keesokan harinya. Itu kejunya lebih untuk rasanya kawan-kawan ya. Dan teksturnya juga pasti sangat cantik kalau kita potong pada saat tidak panas-panas ya. Jadi kita coba tarik hasilnya begitu kawan-kawan. Masih panas ya, masih panas. Jadi kalau sudah lebih dingin lagi kawan-kawan potong lebih bagus. Tapi ini tamu sudah datang, jadi kita terpaksa harus potong. Nah kawan-kawan, ini dia. Setelah dipotong masih panas ya kawan-kawan, harus taruh 1 malam baru mungkin lebih baik. Oke, selamat mencoba semua. Jadi kawan-kawan, ini dia sapu kue tuh setelah dingin, dia punya hasil ya. Dan ini sisa 3 potong karena tadi saya sudah potong pas opa oma datang. Saya langsung potong terus langsung makan. Jadi sekarang tinggal 3 potong sudah habis. Nah, berhubung untuk opa oma dan tante dan dia punya sepupu-sepupu makan, jadi sudah habis. Kawan, sampai di sini video Bruder Tape ya. Semoga menambah ilmu kawan-kawan. Please like it dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya ya. Bye bye. Terima kasih semua.